Selamat Tahun Baru 2021 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua. Syukur kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memperkenankan kita semua memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk secara kreatif memulai tahun yang baru ini, tahun yang penuh tantangan, khususnya karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Rasa syukur kita juga bertambah karena kita mendengar berita dari mana-mana bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan kita berharap agar secepatnya kita mendapat giliran untuk vaksinasi. Walaupun kita masih tetap harus menaati protokol kesehatan setelah vaksinasi sampai virus itu lenyap dari lingkungan kita. Kita bersama-sama berharap dan berdoa agar proses pemulihan di segala bidang mulai bergulir dan kita dapat berpartisipasi dalam merawat serta memelihara kesehatan bersama demi kelancaran proses pemulihan seutuhnya. Misalnya, kita berharap anak-anak bisa belajar kembali di sekolah, orang-orang dewasa kembali bekerja secara bebas, dan kita bisa kembali bersekutu di gereja untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah di gereja, anak, remaja, umum, serta beragam kegiatan-kegiatan yang lain. Itulah harapan kita semua. Kini mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa bersama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, di hari pertama tahun 2021, kami menyiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memberikan hati kami yang bersih dan pikiran yang jernih, agar hanya suara-Mu yang kami dengar. Firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami dalam menjalani tahun yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan.
ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Selamat tahun baru saudara-saudaraku. Di awal tahun 2021 ini kita akan merefleksikan firman Tuhan dengan tema segala sesuatu ada masanya. Saudaraku, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk buru-buru. Buru-buru ingin tahu apa yang terjadi pada tahun depan. Buru-buru ingin tahu siapa jodoh kita nanti. Buru-buru ingin tahu apakah anak kita nanti jadi orang sukses atau tidak. Buru-buru ingin tahu apakah usaha yang kita rintis hari ini di kemudian hari berhasil atau tidak. Buru-buru ingin tahu apakah kita nantinya masuk surga atau tidak. Dan masih banyak buru-buru yang lain. Untuk segala keterburu-buruan kita, pengkhotbah segera memberi rem dengan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini berbicara tentang waktu Tuhan, di mana Tuhan telah menentukan waktu dan masa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai dari kelahiran kita hingga nanti ketika kita meninggal dunia. Pengkhotbah tidak hanya berbicara tentang waktu-waktu yang indah seperti waktu untuk menyembuhkan dan membangun, waktu untuk tertawa dan menari, waktu untuk memeluk, waktu untuk menyimpan, serta waktu untuk mengasihi dan damai. Tetapi pengkhotbah juga menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, Tuhan pun mengizinkan waktu-waktu yang sulit, seperti waktu membunuh dan merombak, waktu untuk menangis dan meratap, waktu untuk menahan diri dan dari memeluk, waktu untuk membiarkan rugi dan membuang, waktu untuk merobek dan berdiam diri, serta waktu untuk membenci dan perang. Pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kehidupan bergerak dari satu kutub peristiwa yang menyenangkan ke peristiwa yang menyedihkan. Demikian pula sebaliknya, dari peristiwa yang menyedihkan bergerak ke suatu peristiwa yang menyenangkan. Jika kita saat ini sedang berada dalam saat-saat yang menyedihkan, bersabarlah, karena waktu atau kutub peristiwa itu terus bergerak. Sukacita akan segera mewarnai kehidupan kita. Tidak ada air mata yang abadi. Tak ada satu pengalaman kehidupan, entah itu baik maupun buruk, yang bertahan selama-lamanya. Hidup manusia bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Dan
Dan yang paling penting ada tangan Tuhan yang bekerja. Namun seringkali tangan Tuhan yang bekerja itu kita tidak pahami pekerjaannya. Lalu bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini? Pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati apa yang masih kita bisa nikmati. Menikmati makan, menikmati minum, menikmati kesenangan lainnya, sambil mengingat bahwa kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup adalah pemberian Allah. Apa yang kita nikmati hari ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah, waktu Tuhan sendiri, bukan waktu kita. Maka sama seperti sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, yesterday is history, tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why we call it the present. Amin. Kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita nyatakan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus, terpujilah Engkau yang memberikan kami kehidupan, penyertaan, dan pemeliharaan sepanjang tahun 2020. Pada hari ini ya Tuhan, kami menyatakan syukur kami dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Setelah kami boleh menerima, mendengarkan, dan merenungkan berkat terang firman-Mu, Engkau telah membawa dan menuntun kami masuk ke tahun 2021, di tahun yang baru. Kami berdoa sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di GKJ Jakarta khususnya, baik kami selaku pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi dan badan, serta jemaat pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau terus menuntun, menyertai dan memberkati kami di tahun yang baru ini. Karuniakanlah hikmat Tuhan melalui terang firman-Mu, pengalaman dan segala peristiwa yang terjadi di kehidupan yang baru. Berikan kami hikmat untuk mengerti, melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Semua kehidupan yang boleh kami lakukan biarlah semakin menopang
Kami mencintai-Mu. Kami mewujudkan hal itu dalam ibadah dan pelayanan. Kami berdoa untuk upaya kami bersama memelihara persekutuan, peribadatan, pelayanan, dan kesaksian di GKI Jakarta. Dengan apa yang boleh kami lakukan dan pelajari dalam situasi pandemi ini, kiranya tetap terus menyemangati agar kami tetap mampu mengisi dan mengelola tahun yang baru ini dengan baik, dengan penuh syukur, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang bineka ini. Kiranya keberagaman yang ada bukan lagi penghalang, melainkan justru mendukung persatuan dan kebersamaan untuk merawat negeri pemberian-Mu. Berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, lurah, hingga aparat RT maupun RW dan aparat keamanan. Berikanlah mereka kepintaran, supaya mereka memiliki kecerdasan mengatur bangsa ini, kebijaksanaan dan kesabaran, dengan hati yang tulus dan melayani penuh kasih. Pimpin mereka bersama kami bangsa ini dalam menyikapi dan menangani permasalahan yang terjadi. Kesehatan, COVID-19, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, media informatika, teknologi, politik, keamanan, dan juga infrastruktur. Tolonglah kami juga ya Tuhan dalam membangun solidaritas dan mengikis intoleransi sebagai sesama anak bangsa di negeri ini. Biarlah dalam kebersamaan yang kuat kami juga menjadi alat sejahtera untuk bangsa-bangsa di muka bumi. Bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang mengalami kesulitan dan bencana atau musibah terkait dengan COVID, banjir, tanah longsor, ataupun erupsi gunung berapi, serta musibah lainnya, Tuhan berkenan melawat dan memberkati agar apapun yang menjadi kebutuhan dan permasalahan boleh terpenuhi, boleh tertolong, dan mereka yang sakit boleh segera terpulihkan, tersembuhkan. Untuk setiap generasi muda bangsa ini, kami mohon Tuhan berkenan memberkati, baik yang masih duduk di bangku SD, SLTP, maupun SMU hingga perguruan tinggi. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka terjatuh di lubang kehancuran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Sebaliknya mereka memiliki kesungguhan menyiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyambut estafet kepemimpinan, berproses mengelola masalah dan potensi bangsa dengan baik, benar, dan penuh sukacita. Kiranya dengan begitu keadilan dan kesejahteraan yang merata terwujud di bumi pertiwi Indonesia ini. Dalam Kristus dan dalam pengasihan-Mu kami berdoa.
perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita tapaki tahun 2021 ini dengan sebuah kepastian bahwa Allah tidak akan pernah melepaskan kita. Dia senantiasa mau memegang kita. Oleh karena itu, biarlah kita terus merelakan tangan kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipegang oleh Allah. Selamat malam. Tuhan memberkati kita pada tahun 2021 ini.